Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Rudiansyah dari program studi Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi semester 5 STKP Muhammadiyah Kuningan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai menganalisis kurikulum prototipe, di mana tugas ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas terstruktur mata kuliah inovasi pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Ulfa Agung Rayanti SPD MPD. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja untuk pemaparan materinya. Baik, apa saja yang akan dibahas pada materi kali ini? Yang pertama, pengertian kurikulum prototipe. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan kurikulum prototipe. Yang ketiga, perbedaan antara kurikulum 2013 dan kurikulum prototipe. Yang keempat, implementasi kurikulum prototipe di sekolah dasar. Yang kelima, bentuk evaluasi atau penilaian yang bersesuai dengan kurikulum prototipe untuk jenjang sekolah dasar. Kita masuk pada materi yang pertama mengenai pengertian kurikulum prototipe. Kurikulum prototipe merupakan kurikulum pilihan atau opsi yang dapat diterapkan satuan pendidikan mulai tahun ajaran 2022-2023. Kurikulum prototipe melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya, yaitu Kurtilas, yang menerapkan yang pertama, orientasi holistik. Kurikulum dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, mencakup kecakapan akademis dan non-akademis, kompetensi kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. Yang kedua, berbasis kompetensi, bukan konten. Kurikulum dirancang berdasarkan kompetensi yang dikembangkan, bukan berdasarkan konten atau materi tertentu. Yang ketiga, kontekstualisasi dan personalisasi. Kurikulum dirancang sebagai konteks budaya, isi sekolah, lingkungan lokal dengan kebutuhan murid. Selanjutnya, kurikulum prototipe memiliki beberapa karakteristik utama dalam penerapannya. Di antaranya, yang pertama, pengembangan karakter. Dalam struktur kurikulum prototipe, 20-30% jam pelajaran digunakan untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, fokus pada materi esensial. Pembelajaran yang mendalam adalah di antara lain adalah diskusi, kerja kelompok, pembelajaran berbasis problem dan proyek, dan lain-lain. Yang ketiga, fleksibilitas perencanaan kurikulum sekolah. Struktur kurikulum saat ini mengunci jam pelajaran per minggu, sedangkan kurikulum prototipe menetapkan tujuan belajar per fase atau 2-3 tahun. Berlanjut pada materi selanjutnya mengenai kekurangan dan kelebihan kurikulum prototipe. Kelebihan kurikulum prototipe diantaranya kelebihan kurikulum prototipe dalam pembelajaran, yakni mudah dipahami guru. Dengan kurikulum prototipe, guru lebih bisa mengerti, beradaptasi, dan fleksibel karena sesuai kemampuan muridnya. Selain itu, kurikulum tersebut memberikan kesempatan bagi guru berkreasi dan berinovasi, sehingga proses pembelajaran lebih mudah. Kurikulum baru ini akan memberikan kemerdekaan kembali pada guru-guru. Selain itu, kekurangan kurikulum prototipe, kurikulum ini merupakan kurikulum yang baru saja diterapkan dan sedang dalam tahap percobaan, sehingga butuh sosialisasi lebih terhadap tenaga pendidik. Oleh karena itu, kekurangan dari kurikulum ini adalah sebagian guru masih memerlukan peningkatan kapasitas untuk memahami pencapaian pembelajaran di dalam kurikulum prototipe. Kemudian, perbedaan Kurtilas dengan kurikulum prototipe. Kurikulum 2013. Yang pertama, komponen perangkat pembelajaran terlalu banyak dan menyulitkan guru dalam membuat perencanaan. Yang kedua, rumusan kompetensi yang detail dan terpisah-pisah sulit dipahami sehingga guru kesulitan menerjemahkan dalam pembelajaran yang sesuai. Filosofi kurikulum 2013. Yang ketiga, struktur kurikulum pada jenjang SMA yang membuat mata pelajaran pilihan, diantaranya peminatan, kurang memberikan keleluasan bagi siswa untuk memilih selain peminatan IPA, IPS, atau bahasa. Yang keempat,
Pengaturan jam belajar menggunakan satuan minggu atau per minggu tidak memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk mengatur pelaksanaan mata pelajaran dan menyusun kalender pendidikan. Sedangkan kurikulum prototipe yang pertama, orientasi holistik. Kurikulum dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, menjangkau kecakapan akademis dan non-akademis, kompetisi kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. Yang kedua, berbasis kompetensi, bukan konten. Kurikulum dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan, bukan berdasarkan konten atau materi tertentu. Yang ketiga, kontekstualisasi dan personalisasi. Kurikulum dirancang sesuai konteks, diantaranya budaya, misi sekolah dan lingkungan lokal, dan kebutuhan murid. Materi selanjutnya mengenai implementasi kurikulum prototipe di sekolah dasar. Yang pertama, guru menggunakan metode diskusi kelompok, peragaan di halaman sekolah, dan mulai menggunakan laptop, video, dan proyektor dalam pengajaran. Yang kedua, guru melakukan inovasi pada pembelajaran dengan menggunakan proyektor untuk menyajikan materi. Siswa juga lebih semangat melakukan pembelajaran di luar kelas dibanding di dalam kelas. Yang ketiga, guru menggunakan media kartu yang dibuat oleh guru untuk menjelaskan angka-angka dan melaksanakan pembelajaran di halaman sekolah dengan menggelar tikar. Yang keempat, siswa akan terlihat lebih tertarik jika bahan ajarnya yang menampilkan gambar yang menarik. Bagi siswa kelas 1, cara ini mendorong antusiasme mereka untuk berpikir kritis mengenai gambar yang ada di bahan ajar tersebut. Baik, materi yang terakhir adalah bentuk evaluasi atau penilaian yang sesuai dalam kurikulum prototipe untuk jenjang sekolah dasar. Di antaranya, yang pertama, untuk memahami lingkungan sekitar, mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan sebagai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS. Yang kedua, integrasi computational thinking dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPAS. Yang ketiga, bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup, bila bisa bilhaq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.